Apanya? Ya itu tutup aja itu. Hidup Pak, Apanya? hidup itu ini hidup ada ininya. Oh, ada strumnya. Takutnya kan kalau ada jalurnya kan mending di ini aja. Oh ya putus aja dulu. Kalau ada jalur nanyain dulu lah Bang, misalkan kalau ada itu di jalurnya kemana? Itu diputus dulu. Tapi ada ini strumnya ya. Iya. Dari kubur Victor ya. Tapi minyak udah ya itu batu ini mana? Udah nggak kepake mungkin. Ya nggak kepake. Emang ya harus listriknya. Ya nanti aja bilangnya. Mungkin ditutup nanti akan putus gitu. Halo guys, berjumpa lagi dengan channelnya Universal Fighter membahas tentang kolam renang, perobotan, atau juga bahan-bahan yang terkaitnya dengan produk-produk Fighter. Nah, ini salah satu proyek kami yang sedang dilakukan pemasangan untuk kolam renang fiberglass. Ini untuk lantainya sedang diassembling ya. Ini seperti ini. Nanti ini hanya bahan mentah. Bahan mentah, lalu nanti kita finishing ulang lagi. Karena di sini itu terkaitnya dengan pekerjaan sipil. Jadi kalau kolam kita sudah rapi, sudah bersih, sudah mulus, tapi pekerjaan sipilnya belum atau belum selesai, ini bakal ya kendalanya kotor. Lalu kita buang-buang tenaga, buang-buang material untuk ngulangin pekerjaan finishing. Nah, ini manajemen di proyek itu penting juga, terutama dari segi pengaturan manpower ya. Siapa yang mengerjakan siapa bagian instalasinya, siapa bagian sipil yang terkait dengan kolam renangnya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini sudah dilakukan pemasangan jalur instalasi untuk drainase air. Nah, ini rencananya di sini itu untuk 18. Otomatis ada jalur airnya, pertama air basah ya, basah badan. Nah, di sini jalan, lalu aksesnya ke sana. Ini lagi mau mindahin kabel penangkal petir ini ya, mengganggu. Kayaknya juga memang agak jauh. Nih dua yang lagi ngepopokin nih. Jadi ini tadinya untuk jalur kupingan silinder. Cuma pada saat dibikin pemisah, nah, corannya ini keburu kering, jadi si kayunya itu macet, nggak bisa diangkat. Udah ketemu Gus? Tuh belum. Nih. Ya semeteran lagi ini mah. Ya semeteran untuk sapana. Nih Ogi lagi ngerakit.
Gimana Gi? Sehat Gi? Ya, puasa Gi? Puasa ya? Waduh, mantap. Belum jebol kan? Waduh, tuh. Ini si Rojai sama Pak Jono lagi ngelapis. Jadi sebelum ini dijatuhin si dindingnya itu dipasang instalasinya nih seperti ini untuk main drain dan jalur pembuang itu seperti itu. Nah ini untuk di dindingnya itu inletnya ya. Ini seperti ini ya, kondisinya kurang lebih ya seperti ini. Di atas pun juga masih sama sih. Ini ukuran kolam renangnya 11,20 meter dari dinding sana sampai batas di bata merah itu kurang lebih 11,20 meter, tapi nggak sampai di pas bata merah itu. Untuk lebarnya sendiri ini 4 meter. Nah, per segmen ini 2 kali 2 meter dengan berat per segmen ini kurang lebih di 50 kilo kurang lebih. Jadi kalau lantainya ini ada 5 segmen kali 5 berarti satu jalur itu udah 250 kilo. Nah ini ada dua jalur berarti 500 kiloan, belum dinding kurang lebih sama di 500 kiloan. Nah, ini sistemnya nanti ini seperti ini, dibaut bawahnya. Nanti setelah itu kita lapis lagi, dua lapis lalu dijalkut. Ini sistemnya seperti ini. Ini kami terapin pakai sistem baru, sistem seperti tangki panel. Di Pulau Mas sama Jonggol itu sistemnya berbeda. Nah ini saya coba dengan sistem baru, kurang lebih ya seperti ini. Ini manajemen proyek itu harus memang penting untuk mengatur efisiensi pekerjaan. Jadi siapa yang ditugasin untuk di sipil, siapa yang ditugasin untuk pekerjaan sipil, lalu semuanya paling enggak setelah pekerjaan itu selesai ya saling membantu aja. Kurang lebih sih. Jadi seperti itu teman-teman, kurang lebih ya. Oh ya, ini kenapa kita pakai triplex atau multiplex seperti ini. Ini fungsinya ya, multiplex ini itu sebagai perkuatan, atau kalau di kolam beton itu besi atau wear mesh lah. Tuh. Jadi seperti ini. Ada ya yang tidak pakai multiplex, tapi itu sistemnya sistem cor. Kalau sistem cor harganya memang beda sama dengan sistem multiplex. Tapi kalau misalnya multiplex begini
Ini ketebalannya juga cukup tebal, minimal dari 9 sampai 15 mili. Itu tergantung dari kebutuhan dan beban si kolam. Gitu. Nah, jadi sebenarnya jangan takut kalau misalnya nanti keropos nggak Pak. Kalau bicara keropos itu sebenarnya tergantung nanti dari aplikatornya. Nah, yang pertama dari segi lapisan ini seperti ini, gitu. Ini jangan sampai kasih celah udara atau jangan sampai kasih celah agar air nanti tidak masuk. Kalau udara masuk ke dalam pori-pori ini, gitu, bakal nanti jadinya itu apa? Itu lembab. Setelah itu jamuran ya otomatis keropos. Kurang lebih seperti itu ya. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, like, komen, dan subscribe ya. Nah, mungkin jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, atau jika ingin membuat kolam renang baik itu beton ataupun fiber, silahkan kontak kami langsung, atau juga perosotan baik yang custom maupun perosotan yang kita punya cetakannya, seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Nanti kita update kembali proyek-proyek lain dari Universal Pool Fiberglass. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.